Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Kita akan sama-sama membaca surah Al-Fatihah yang dipimpin oleh Bapak langsung. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah anak-anak, sebelum Bapak mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama melakukan absensi. Nama yang Bapak panggil silakan angkat tangan ya. Andi, Rima, Rizky, Dani, Dandi, Reza, Neza. Oke, baiklah, sebenarnya hadir semua ya hari ini. Oke, baik. Anak-anak belum ada yang tahu kan kita belajar apa pada pagi hari ini? Nah, pada pagi hari ini kita itu belajar tentang hari ini kita akan belajar tentang sejarah kelahiran Pancasila. Sebelum Bapak lanjut ke materi, Bapak ada yang ditanyakan nih kepada kalian. Ada 3 pertanyaan yang akan Bapak tanyakan kepada kalian. Oke, pertanyaan Bapak yang pertama. Menurut anak-anak apa sih Pancasila itu? Ya, benar sekali. Pancasila itu adalah dasar negara. Nah, Pancasila kan sebagai dasar negara itu terdiri dari kata apa saja? Panca dan sila. Oke. Panca artinya apa? 5. Sila artinya asas atau prinsip. Jadi Pancasila ini adalah yang kita artikan 5 asas atau 5 prinsip. Pertanyaan Bapak yang kedua, menurut anak-anak apa saja sih isi dari Pancasila ini? Kan ada 5 ya, kan kita sudah belajar di kelas sebelumnya. Nah, saya anak-anak sebutkan ke Bapak 5 dasar isi dari Pancasila ini. Yang pertama, benar ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, betul kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang terakhir, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, minta anak-anak Bapak. Pertanyaan Bapak yang ketiga, ini kalian udah pernah belajarnya. Tahu tidak kalian atau masih ingat siapa sih tokoh perumus dari dasar-dasar Pancasila ini? Ada berapa? Betul, ada 3. Apa saja? Ada Presiden kita yang pertama, ada Soekarno. Berikutnya ada Muhammad Yamin. Dan yang terakhir yang ketiga, Supomo. Pintar. Oke, sepertinya anak-anak Bapak sudah paham ya sedikit tentang materi kita ini.
Oke, baik anak Bapak menghadirkan materi pada hari ini itu tentang sejarah kelahiran Pancasila. Harapan Bapak itu agar nanti kalian bisa menjelaskan sejarah kelahiran Pancasila di Indonesia. Nah, yang kedua, Bapak pun mengharapkan dari kalian nanti bisa menceritakan. Jadi nanti itu Bapak akan menampilkan sebuah video, kemudian anak-anak tonton nih. Nah, nanti anak-anak ceritakan kembali tentang sejarah Pancasila yang anak-anak dapat dari video yang Bapak tampilkan. Kemudian harapan Bapak yang ketiga nanti di akhir pelajaran kita itu ada membuat suatu proyek. Nah, proyeknya itu membuat lini masa. Jadi di dalam lini masa itu nanti anak-anak bisa menjelaskan sesuai dengan arahan yang ada di LKPD Bapak serahkan nanti di akhir, itu menceritakan tentang sejarah kelahiran Pancasila. Baik anak-anak, materi pertama yang akan Bapak tanyakan kepada kalian itu adalah tentang penerapan Pancasila sendiri dalam kehidupan kalian masing-masing. Bisa sila pertama kan ketuhanan Maha Esa. Kira-kira penerapan yang dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Benar, beribadah. Kalau sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Betul, berteman dengan semua tanpa pandang bulu. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Nah, ini sama-sama kita menjunjung persatuan yang ada di Indonesia. Bisa akan sebutkan contohnya seperti apa? Betul, seperti bergotong royong. Nah, kalau yang keempat, contohnya sila yang keempat kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, contohnya apa? Musyawarah. Dalam rangka apa misalnya? Pemilihan kelas, pemilihan ketua kelas dan tugas-tugas masing-masing di kelas. Pemilihan ketua kelas. Yang terakhir, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ada yang sebutkan contoh yang terakhir. Ya benar, kan dari katanya kan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita tuh harus adil ke setiap sesama. Jadi tidak boleh memandang dia itu ada hal-hal tertentu sehingga kita membela dia. Tidak, kalau salah kita jangan belakan, tapi selesaikan dengan aturan yang ada. Nah, misalnya tidak memihak, itu contoh dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, jadi anak-anak sudah paham ya tentang penerapan Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikutnya kita langsung saja masuk ke dalam materi dari sejarah kelahiran Pancasila ini. Ada yang tahu apa itu pengertian dari sejarah? Benar, sejarah itu kejadian yang terjadi pada masa lampau atau masa lalu. Kalau kelahirannya apa? Pernah kan ada kata lahir? Oke, jadi kelahiran ini adalah munculnya sesuatu. Nah, itulah arti simpelnya. Nah, kalau Pancasila tadi adalah dasar negara. Nah, jadi anak-anak, sejarah kelahiran Pancasila ini adalah proses di mana Pancasila ini ada di Indonesia sebagai dasar negara kita. Oke. Sebelum Bapak lanjut materi ini, ada yang masih ingat tak lagu Garuda Pancasila? Masih ingat? Oke. Kalau masih ada ingat, mari kita nyanyi bersama-sama ya. Apa hitung ya? 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, bersedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju.
Nah, baik anak-anak, untuk melanjutkan materi pada pagi hari ini, Bapak akan menampilkan video tentang sejarah kelahiran Pancasila di Indonesia. Namun sebelum itu ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada maka langsung saja Bapak akan menampilkan videonya untuk kalian. Jadi tolong simak ya video itu nanti Bapak akan tanyakan nih satu-satu apa yang kalian pahami dari video yang Bapak tampilkan. Jadi silahkan tonton ya. Selamat menonton. We attach as preamble to our constitution the Pancasila. Berdasarkan Kepres nomor 24 tahun 2016, tanggal 1 Juni merupakan salah satu hari penting dalam kalender bangsa Indonesia. Pasalnya di tanggal tersebut diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik, Jepang kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Jumbi Kosakai. Pemilihan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila merujuk pada momen sidang Dokuritsu Jumbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini kemudian menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di Gedung Chuo Sang-in, sekarang Gedung Pancasila. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Kemudian dalam sidang BPUPKI yang kedua, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila berkesempatan menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia, tepatnya pada 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan Ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato tersebut yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yaitu sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau pri-kemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka Dokuritsu Jumbi Kosakai atau BPUPKI membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9. Terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Abikusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hasim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Musakir, Mr. A.A. Maramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Pemirsa, Hari lahir Pancasila merupakan momen untuk mengenang, menghormati, sekaligus menghargai perjuangan pendiri bangsa dalam merumuskan dasar negara Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, harus dapat memaknai Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai landasan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa untuk bangsa Indonesia. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Dengan lahirnya 5 sila tersebut, Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Pengamalan nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air, sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Berkat Pancasila, dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, keberagaman yang ada menjadi suatu berkah yang dirajut menjadi identitas nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, baik anak-anak, itulah video tentang sejarah
kelahiran Pancasila. Nah, anak-anak Bapak kan sudah nonton nih videonya. Bapak ingin bertanya kepada kalian nih satu-satu. Apa sih yang kalian pahami dari video tersebut? Bapak mau bertanya kepada Andi. Menurut Andi tadi, Andi nonton videonya tentang apa? Sejarah kelahiran Pancasila. Apa yang Andi tangkap dari video tersebut? Oke, ada apa? Ada? Betul, salah satu itu ada kekalahan Jepang kan di Perang Pasifik. Lalu yang kedua, ada menurut Dani lah. Menurut Dani itu apa yang Dani tonton dari video tadi? Oke, ada BPU, PKI. Nah, ada ingat tak bahasa asing tadi itu disebutkan dalam video itu apa? Yokoitsu Junbi Kosakai. Ada lagi nggak? Ada panitia 9. Nah, nah, coba menurut Rima, apa yang Rima tangkap dari video tadi? Oke, betul sekali. Tadi Rima bilang ada. Selain itu terjadi ada BPKI. Nah, tadi anak-anak ada nggak disebutkan orang dalam video tersebut? Betul, ada Soekarno, presiden kita. Kalau tadi ada nasinya tak dalam video itu menyebutkan tanggal atau tahun? Nah, ada 1 Juni 1945, kemudian ada 22 Juni 1945, lalu ada 18 Agustus 1945. Nah, itu ya anak-anak. Jadi sejarah kelahiran Pancasila Indonesia ini berawal dari kekalahan Jepang di Perang Pasifik. Jadi Jepang ini ingin mengambil hati rakyat Indonesia dengan apa? Dengan memberikan kemerdekaan. Jadi Jepang tuh membentuk BPU PKI. Ada yang masih ingat apa kepanjangan dari BPU PKI? Oke, benar ya menurut Andi. Jadi BPU PKI ini adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Kosakai. Nah, ini adalah yang dibentuk oleh Jepang untuk menarik perhatian dari rakyat Indonesia itu sendiri. Nah, di dalam BPU PKI ini kan terjadinya beberapa sidangan. Nah, sidang yang Soekarno pidatokan itu terjadi pada 1 Juni 1945. Nah, pada sidang tersebut Soekarno ini berpidato tentang apa? Benar, pada tanggal ini Soekarno itu sidang. Dalam pidatonya Soekarno menyampaikan tentang dasar-dasar negara Indonesia. Nah, untuk menyempurnakan dasar-dasar yang sudah Soekarno sampaikan, dibentuklah oleh BPU PKI ini panitia 9 ini. Jadi panitia 9 ini bentukan dari BPU PKI untuk menyempurnakan dasar-dasar negara Pancasila, dasar negara Indonesia yaitu Pancasila, dan membuat undang-undang yang berlandaskan dari dasar-dasar tersebut. Nah, ini itu terjadi pada 22 Juni 1945. Berikutnya, setelah semuanya sudah selesai, maka dibuatlah sidang baru. Nah, ini oleh PPKI. Ada yang masih ingat apa kepanjangan dari PPKI?
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Benar sekali. Nah, pada sidang PPKI inilah dasar Indonesia yaitu Pancasila disahkan di negara Indonesia, terjadi pada 18 Agustus 1945. Baik, bentar ya anak-anak Bapak. Oke, Bapak akan membantu pemahaman kalian melalui gambar juga. Jadi tadi kan sudah menonton video. Nah, sekarang Bapak akan tampilkan gambar. Nanti Bapak akan bertanya sedikit kepada anak-anak. Tolong bantu Bapak untuk mengartikan gambar ini. Nah, anak-anak perhatikan ke depan gambar yang sudah Bapak tempelkan di papan tulis. Nah, gambar pertama ini Soekarno pidato. Tadi ada masih penjelasan Bapak di mana Soekarno ini berpidato. Ya, di sidang di sini. Jadi pidato Soekarno ini terjadi pada sidang BPU PKIP yang terjadi pada tanggal 1 Juni. Nah, pada sidang ini itu dan di dalam negara kita disebut dengan hari kelahiran Pancasila. Nah, kalau gambar yang kedua, ini ada berapa orangnya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada yang masih ingat? Ya, benar. Panitia 9. Ada yang tahu panitia 9 ini dibentuk oleh siapa? Benar. Panitia 9 ini itu dibentuk oleh BPU PKI. Untuk apa? Yang masih ingat? Ya, untuk menyempurnakan dasar negara Indonesia. Selain menyempurnakan dasar negara, kalian masih ingat untuk apa tadi? Di video udah jelaskan, kemudian Bapak jelaskan lagi. Ya, benar, untuk membuat undang-undang negara kita yang berlandaskan kepada dasar-dasar Pancasila ini. Oke, pada gambar yang berikutnya, nah ini gambar tangan semua nih. Ya, benar, ini adalah gambar dari sidangnya PPKI. Ada yang tahu pada sidang PPKI ini apa yang dibicarakan? Ya, benar, pengesahan Nah, pada sidang PPKI bila terjadinya pengesahan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Baik, sebelum kita lanjut, Bapak, apakah kalian ada yang ditanyakan ke Bapak tentang materi kita hari ini? Oke, belum ya. Sekarang Bapak mau tanya dari suatu penjelasan ini, paham nggak kira-kira kalian? Oke, paham. Kalau paham, Bapak mau memberikan kalian tugas nih. Tugasnya itu dikerjakan per individu. Jadi tugas nanti Bapak kasih kalian semacam TTS, teka-teki silang. Tahu kamu pernah kerjakan kan? Nah, nanti kalian itu mencari kata-kata dalam TTS tersebut. Nah, kata-katanya yang harus kalian cari adalah BPU PK, kemudian ada PPKI, ada panitia 9,
ada. Berikutnya musyawarah. Nah, nanti kalian dalam TTS tersebut mencari kata-kata ini. Kan cara mengerjakannya, Bapak jelaskan kembali ya. Nanti kan itu ada lembar aplikasi itu berupa kotak-kotak yang ada huruf-huruf di dalamnya. Nah, kalian tuh cukup cari kata-kata ini, kemudian kalian garis setiap kotak yang termasuk kata-kata ini. Misal nih, dalam kotak pertama misalnya ada P, K, I. Nah, misal kalian menemukan huruf yang seperti ini, maka cukup kalian silang di garis saja untuk menandakan di mana letak jawabannya. Oke, paham? Jika paham, Bapak akan bagikan soalnya untuk kalian. Baik anak-anak, silakan dikumpulkan tugas tadi TTS-nya. Sudah selesai kan? Oke, kumpulkan ke depan. Oke, baiklah. Berikutnya Bapak akan membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok. Bapak akan bagi kalian ke dalam 5 kelompok. Nah, masing-masing dari kelompok ini Bapak mau ada yang berbeda dari segi kemampuannya, berbeda juga dari jenis kelaminnya. Jadi Bapak mau nih setiap kelompok itu ada perempuan dan laki-lakinya. Jadi nggak semuanya perempuan atau semuanya laki-laki. Jadi campur gitu dalam satu kelompoknya. Baik, silakan bentuk kelompoknya. Oke, terima kasih. Nah, berikutnya Bapak akan membagikan kalian lembar kerja peserta didik LKPD untuk dikerjakan di masing-masing kelompoknya. Nah, anak-anak, Bapak akan jelaskan kepada kalian bagaimana sih prosedur dari pekerjaan LKPD ini. Nah, pertama, setiap kelompok itu menuliskan nama kelompoknya. Ini bebas kalian memberi nama kelompok kalian apa yang sopan ya. Nah, setelah itu kalian tulis anggotanya itu siapa saja. Kemudian jangan lupa tulis kelasnya. Nah, sebelum kalian mengerjakannya, kalian baca dulu nih apa tujuan dari pengerjaan LKPD-nya. Kemudian ada pengertiannya, alat dan bahan apa yang harus kalian siapkan, dan langkah-langkah kerjanya sudah Bapak masukkan ke dalam LKPD-nya. Nah, nanti di lembar halaman kedua ini kan ada nih lini masa yang sudah Bapak ceritakan di awal tadi. Nah, pada lini masa ini itu sudah tertera tahun dan tanggalnya serta bulannya. Nanti per tahunnya ini ya, kalian menempelkan gambar yang akan Bapak berikan. Nah, misal tuh gambar ini, nah beradanya itu di mana? Di sini kah? Atau di tahun manakah? Nah, dan tempel di situ, kalian ceritakan di sampingnya dari gambar yang sudah kalian tempelkan ini. Nah, ini masa ini itu tentang sejarah kelahiran Pancasila. Ini Bapak berikan tugas pada kalian untuk mengukur pemahaman kalian tentang materi sejarah kelahiran Pancasila. Nah, pada halaman berikutnya, di halaman 3, itu kan ada pertanyaan yang Bapak berikan untuk kalian kerjakan. Nah, pertanyaan pertama itu kalian nanti maju ke depan presentasikan dari LKPD yang sudah kalian kerjakan. Pertanyaan kedua, ketiga, silakan kalian dengan kelompok-kelompoknya mengerjakan secara bersama-sama. Nanti kalian presentasikan ke depan. Bapak bagikan ya LKPD-nya. Nah, baik anak-anak, kalian kan sudah mengerjakan nih LKPD-nya. Sudah selesai kan? Satu kelompok. Oke. Nah, Bapak mau setiap kelompok itu maju ke depan untuk mempresentasikan dari hasil kerjanya. Nah, kalian per kelompok itu mempresentasikan dari lini masa yang sudah kalian buat per kelompok. Bapak maunya tuh mulainya dari kelompok 5, dilanjut oleh kelompok 4, 3, 2, dan 1. Oke, baiklah. Untuk kelompok 5 silakan maju ke depan, presentasikan hasilnya ke teman-temannya. Oke, bagus. Jadi tadi Bapak lihat dari presentasi di masing-masing kelompok, dan itu rata-rata sudah paham dengan materi yang sudah Bapak ajarkan, yaitu sejarah kelahiran Pancasila. Nah, dari semua kelompok, dari hasil penilaian Bapak, dari segi presentasi, dari hasil kerja kelompoknya, dari hasil kerjaan proyek lini masanya, ternyata itu yang paling bagus adalah kelompok 3. Nah, pada kelompok 3 ini lengkap ya, ini ada Bapak LKPD di kelompok 3. Kita akan lihat bersama-sama hasil kerja dari kelompok
3, kelompok yang paling baik. Oke. Pada kelompok 3 ini lengkap, mereka menempelkan gambar yang sesuai dengan tahunnya. Mereka juga menjelaskan maksud dari gambar tersebut. Nah, misalnya nih pada satu. Oke, selanjutnya Bapak akan memberikan kalian kuis. Ini ada 10 soal pilihan ganda dan 5 soal esai. Nah, kuisnya ini akan Bapak bagikan ke setiap kelompok, tapi dikerjakan secara mandiri atau masing-masing, nggak boleh nyontek temannya, biarpun itu sebangku atau sekelompok. Jangan nyontek, kalau nyontek nanti Bapak hukum kalian. Oke, baik anak-anak, silakan dikumpul kuis tersebut. Kita akan koreksi bersama-sama. Oke, dari hasil koreksian kita tadi ternyata kelompok berapa yang dominan, nilai kuisnya paling tinggi? Kelompok 3 lagi. Jadi yang menang pada hari ini adalah kelompok 3. Kelompok 3 mendapatkan nilai terbaik pada pembelajaran pagi ini. Nah, karena kelompok 3 yang mendapatkan nilai terbaik, maka kelompok 3 mendapatkan hadiah dari Bapak. Dan kita kasih aplaus dulu. Nah, baik anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, menurut kalian senang nggak belajar pada pagi hari ini? Oke. Nah, terakhir adalah sebelum Bapak tutup lagi, kita akan menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, Bapak mau kalian memberikan apa yang kalian dapatkan di pagi hari ini. Bapak akan tanya kepada kalian. Jadi yang mau jawab silakan angkat tangan ya. Menurut kalian apa sih kesimpulan pada pagi hari ini tentang pelajaran kita? Iya, Nisa. Menurut Nisa apa? Oke, kalau menurut Dandi apa? Kalau menurut Neza? Oke, benar semua ya. Hari ini kita belajar tentang sejarah kelahiran Pancasila yang dimulai pada 1 Juni 1945. Diadakannya sidang BPU PKI dan Soekarno berpidato tentang dasar-dasar negara. Kemudian dibentuknya panitia 9 oleh BPU PKI untuk menyempurnakan dasar-dasar Pancasila dan membuat undang-undang yang berlandaskan kepada dasar-dasar tersebut. Dan terakhir adalah adanya sidang BPKI. Jadi sidang BPKI ini adalah terjadinya pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Baiklah, sepertinya anak-anak semua sudah paham ya tentang materi dari sejarah kelahiran Pancasila. Anak-anak, Bapak ada PR yang kalian kerjakan di rumah. Nah, tolong catat ya apa yang Bapak omongkan sekarang. Bapak diktekan PR kalian di rumah itu apa. Oke, Bapak mulai ya. Nah, soalnya itu adalah kalian tuliskan satu contoh kegiatan di rumah atau di sekolah yang menunjukkan penerapan sila ke-1 dari Pancasila, yaitu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, setelah kalian juga menjelaskan bagaimana kegiatan tersebut mencerminkan sila pertama dan mengapa penting untuk melakukannya. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Kita akan sama-sama membaca surah Al-Asr yang dipimpin oleh Bapak. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu al-'azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.